Anda kembali di Breaking News pemirsa. Pemanggilan sejumlah tokoh oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus berlangsung hingga sore hari ini. Terakhir, masih ada sejumlah tokoh yang hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan hingga saat ini masih ada sejumlah tokoh yang berada di dalam, diantaranya masih ada Pratikno, Menteri Sekretariat Negara, kemudian juga ada Maman Abdurrahman dan juga dua tokoh lainnya masih berada di dalam kediaman Prabowo Subianto. Yang terbaru tadi baru keluar dari kediaman Prabowo, diantaranya ada Komjen Pol Agus Andrianto, Wakapolri, kemudian juga ada Raja Juli Antoni, serta Agus Gumiwang Kartasasmita. Dan pemirsa, dikabarkan ada tokoh yang baru akan datang. Baru saja tiba di kediaman Prabowo. Oke, kabur aku. Fokusnya kamu nih, nih. Fokusnya kamu dulu. Halo Pak. Selamat ya Pak. Baik, pemirsa, sejumlah tokoh masih terus berdatangan ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dengan demikian, di dalam masih ada sekitar 5 tokoh yang berada di dalam kediaman Prabowo, pemirsa. Tadi ada Komjen Pol Agus Andrianto yang sudah meninggalkan lokasi, yaitu Wakapolri tepatnya. Beliau tadi menyampaikan dirinya berdiskusi dengan Prabowo Subianto soal kebijakan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Pemirsa, bisa kita lihat saat ini Pratikno, Mensesnek atau Menteri Sekretariat Negara baru saja meninggalkan kediaman Prabowo Subianto, dan berikut kita akan simak pernyataannya. Menang siapa Pak? Kalau dulu masih agak imbang-imbang, kalau sekarang menyerah saya. Pak, maju dikit Pak, Maju dikit Pak. Ya Pak, tadi apa aja Pak yang dibahas Pak? Ngomongin apa aja Pak? Aduh, Maju dikit lagi Pak. Bapak Presiden terpilih menyampaikan ke saya, ya meminta saya untuk membantu beliau bergabung di kabinet, itu aja. Pak, tadi apa spesifiknya dong? PR yang dikasih oleh Pak PR yang dikasih oleh Pak Prabowo, Pak PR. Saya kisi-kisi ya. PR yang dikasih makanya Pak yang Prabowo lainnya apa sudah Pak? kasih kisi-kisi. Sekarang saya nggak usah. Tapi Pak PR yang dikasih oleh Pak Prabowo apa Pak PR-nya untuk nanti tentu saja 2024 ya, mendukung kebijakan-kebijakan beliau. Jadi semaksimal mungkin bekerja dengan baik ya, dan juga bekerja sama dalam tim. Itu hal-hal yang beliau sampaikan. Bidang-bidangnya saya. dalam Secara khususnya Pak PR-nya apa aja Pak? bidangnya apakah tata kelola mungkin pemerintahan Pak atau kabinet Pak, koordinasi? Iya kan memang kan dalam kabinet kan banyak menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan tentu saja tidak bisa satu kementerian itu sepenuhnya beda ya dengan kementerian yang lain. Ada tumpang tindih untuk menyelesaikan masalah, misalnya apakah itu pengentasan kemiskinan atau peningkatan SDM whatever lah ya. Makanya pentingnya untuk kerjasama. Beliau menggarisbawahi pentingnya soliditas di kabinet, kerjasama, bekerja dengan sebaik-baiknya supaya target-target dari pemerintah Presiden Prabowo bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Begitu saja. Menko Ben. Seskap Pak. Seskap apa Menko? Seskap apa Menko Pak? Setnek lagi Pak. Seskap, Setnek apa Menko? Pengen tahu aja. Pak tadi
Ya udahlah. Apa, Udah Pak? kan? Tapi yang digarisbawahi soal mengkoordinasikan kabinet agar tetap solid ya Pak. Loh, walaupun semua menteri kan tetap harus koordinasi satu dengan yang lain. Tadi Oke, itu- sudah ya. Tadi yang itu yang beliau tegaskan ya Pak ke Bapak Pratik. Siap. Berarti Menko, Pak. Hah? Menko. Ya, Menko apa Seska, Pak? Pak. kamu milih apa? Bapak mau yang mana nih? Ayo, udah, ayo, makasih. Thank you ya. Pak tadi datang ke sini isu sama Pak Prabowo atau gimana, Pak? Iya. Pak tadi sama Prabowo. Kamu. Pemirsa, baru saja kita dengarkan pernyataan dari Menteri Sekretariat Negara Pratikno yang juga dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pada pernyataannya tadi, Pratikno menyampaikan bahwa dirinya diminta oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu Prabowo bergabung di kabinet. Pratikno juga menyampaikan bahwa dirinya akan mendukung kebijakan Prabowo Subianto semaksimal mungkin, dan juga saat ditanya soal bidang apa yang akan ia bawahi di pos kementerian mana, ia juga belum dapat mengungkapkan hal tersebut. Dan pemirsa, ini merupakan Wahyu Sakti Trenggono yang baru saja tiba di kediaman Prabowo, di mana Wahyu Sakti Trenggono sendiri ia digadang-gadang akan menjadi menteri dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian masih ada sejumlah tokoh yang berada di dalam, pemirsa. Masih ada Maman Abdurrahman yang digadang-gadang menjadi Menteri UMKM. Kemudian juga ada Wahyu Sakti Trenggono yang tadi baru saja datang. Kemudian pemirsa, apabila kita ulas kembali, sejumlah tokoh sudah meninggalkan lokasi pada sore hari ini. Yang terakhir, ada beberapa tokoh terakhir yang meninggalkan kediaman Prabowo, diantaranya adalah Komjen Pol Agus, kemudian Rajo Juli Antoni, Agus Gumiwang, dan juga Pratikno. Dan pemirsa, ini merupakan Maman Abdurrahman, dan berikut pernyataannya untuk Anda. HP agak turun HP-nya. Ya, alhamdulillah tadi saya baru saja ketemu dengan Pak Prabowo dan Presiden terpilih Republik Indonesia. Ada beberapa poin tadi disampaikan terkait mengenai positioning diri saya sendiri secara pribadi, saya sebagai kader Partai Golkar, dan juga beliau menyampaikan bahwa latar belakang saya keberadaan saya sebagai representasi wilayah Kalimantan, dan juga apresiasi beliau kepada seluruh sivitas Akademi Trisakti. Dan tadi banyak bicara saya dengan beliau. Artinya ini adalah sebuah bentuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada saya untuk membantu beliau di dalam menaikkan ekonomi masyarakat, yang kita ketahui bahwa sekarang 92% data Kementerian Keuangan penyerapan tenaga kerja itu diwakilkan 92% dari sektor UMKM. Artinya apa? Dan 8%-nya dari industri besar. Artinya ada harapan besar dari Pak Prabowo kepada saya dititipkan untuk bisa mengamankan 92% sektor UMKM ini, yang dimana terbagi dari mikro, kecil, dan menengah. Untuk yang mikronya kita tahu itu juga terbagi menjadi dua hal, yaitu yang rata-rata masyarakat yang jadi survivalitas itu kita jaga,
Lalu yang kedua, bagaimana dari mikro bisa naik ke kecil, dari kecil bisa naik ke menengah, dan menengah bisa kita dorong naik ke besar. Itu tadi pembicaraan saya dengan Pak Prabowo. Dan juga ada titik berat yang ditekankan kepada saya, bahwa ke depan di era pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran, beliau menitipkan dan menitikberatkan kepada bagaimana caranya agar industri besar di seluruh Indonesia ini bisa melibatkan sektor UMKM. Karena itulah yang menjadi PR besar kita, yaitu melingketkan UMKM dengan industri besar. Ini harapan kita, misal beberapa industri-industri part-partnya itu terkait lokal konten dan semuanya bisa melibatkan UMKM kita. Dan tentunya yang terakhir tadi, mendorong akses UMKM kepada permodalan. Jadi artinya poinnya saya mau sampaikan kepada semua teman-teman, khususnya teman-teman media dan juga masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia, mohon doanya dan dukungannya. Ini tugas cukup berat, dan semoga 5 tahun ke depan sektor UMKM bisa maju dan besar. Bang, berarti ini kementerian baru ya, untuk kementerian UMKM? Ya, jadi sekarang sebetulnya ini kementerian lama, cuman nomenklaturnya dipisah, yaitu ada koperasi dan UMKM. Kenapa dipisah? Karena memang tadi Pak Prabowo menitipkan, menginginkan sektor UMKM difokuskan dan diperbesar skalanya sebagai sebuah bentuk representasi kepedulian dan keseriusan Bapak Prabowo Subianto dalam mendongkrak kenaikan kelas sektor UMKM dan kesejahteraan masyarakat ekonomi bawah. Awal ini perwakilan dari kader Partai Golkar. Infonya katanya Erlangga juga masuk ke kabinet. Saya pikir terkait itu domainnya Pak Prabowo, silakan nanti didiskusikan dengan Pak Prabowo. Namun pada prinsipnya bagi kami, kita yakin siapapun kader yang nanti diminta untuk membantu beliau itu adalah kader-kader yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Jadi Menteri UMKM ya, Bang? Ya. Terima kasih, Bang Maman. Siap Bang Acil. Turun sah. Udah, omongan. Lu. Sana lagi lu. Ya pemirsa, itu tadi merupakan Maman Abdurrahman, Menteri UMKM, dan berikut kita dengarkan pernyataan. Pertama, Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifik. Belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan. Diskusi soal yang dikasih ke Ibu dari Pak Prabowo itu apa, Bu? Iya. Ada PR khusus nggak nanti? Iya, saya posisi saya saat ini sebagai pejabat gubernur Provinsi Papua Tengah. Jadi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi untuk Bapak Presiden dari Papua bisa mempercayakan kami. Ya tentunya ada tugas-tugas lain lah yang nanti akan Bapak Presiden percayakan kepada kami untuk menindaklanjuti. Ini pertama kalinya Ibu bertemu dengan Prabowo, apa sebelumnya juga sudah ada pertemuan dan diskusi, Bu? Baru pertama. Baru pertama? Iya, baru pertama. Bu, Ibu difokuskan untuk membangun Indonesia Timur apa keseluruhan? Ya, nanti aja ya. Nggak enak. Di dalam banyak diskusi soal apa, Bu? Ya. Pak Prabowo di dalam banyak Belum menyampaikan terima kasih juga sudah bisa bergabung dalam tim Bapak Prabowo, kabinet beliau untuk melakukan kerja-kerja yang akan ditugaskan kepada kami.
Awalnya gimana Bu bisa terpilih Bu pada akhirnya? Saya belum tahu. kami juga dihubungi untuk. Jam berapa Bu tadi Bu? Jam sama Mayor tadi jam 2 lah. Oh, Ya. makasih ya Bu. Selamat Bu. Ya pemirsa, itu tadi merupakan wawancara awak media dengan PJ Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk yang juga turut dipanggil oleh Prabowo Subianto, Presiden terpilih, untuk membantu dalam pemerintahan Prabowo ke depannya. Dan kemudian sebelumnya juga ada Maman Abdurrahman yang digadang-gadang akan menjadi Menteri UMKM. Tadi beliau juga menyampaikan soal diskusi yang dilaksanakan dengan Prabowo Subianto sore hari ini. Ia menyampaikan bahwa ini merupakan sebuah bentuk kesempatan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu menaikkan ekonomi masyarakat, di mana berdasarkan data Kementerian Keuangan, 92% ekonomi itu berasal dari sektor UMKM dan 8%-nya dari perusahaan besar. Dengan demikian, Maman Abdurrahman ini diminta oleh Presiden terpilih untuk membantu mengamankan sektor UMKM dari mikro bisa naik ke usaha kecil, kemudian dari usaha kecil bisa naik ke menengah. Dan kedepannya juga beliau berharap bahwa bagaimana untuk industri besar bisa melibatkan sektor UMKM. Ya, saya kira sama ya, tadi dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dipanggil sebelumnya, kita diminta kesediaan untuk membantu Pak Prabowo dalam kabinet beliau nanti. Jadi melo Pak? Kalau itu hak beliau untuk memutuskan. Tapi kalau misalnya ditunjuk sebagai melo, siapkah Mas? Saya prajurit, apapun yang diberikan tugas kepada saya akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Cukup berat nggak sih Mas kalau misalnya nanti jadi Menlo, karena kan harus menggantikan Bu Retno juga. Kita lihat apa yang akan diberikan Pak Prabowo nanti buat saya. Terima kasih. 21 Oktober apa yang dipersiapkan Pak? Yang dipersiapkan dari sekarang? Oh ya, tentu saja kita lihat apa nanti apa yang diberikan. 21 Oktober, kita tunggu dulu 1 Oktober. Tapi Menlo itu dia Pak? Terima kasih ya. Terima kasih. Ada PR nggak sih Mas? Ada PR? Ya pemirsa, itu tadi merupakan wawancara awak media dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono yang digadang-gadang akan dijadikan Menteri Luar Negeri di Kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Dalam pernyataannya ia menyampaikan bahwa Prabowo Subianto meminta dirinya untuk membantu di pemerintahan selama 5 tahun ke depan di kabinet, dan dirinya juga menyampaikan bahwa ia merupakan seorang prajurit dan siap ditempatkan di posisi mana saja. Namun saat ditanya apakah betul dirinya akan ditempatkan sebagai atau ditugaskan sebagai Menteri Luar Negeri, beliau juga tidak atau masih enggan mengungkap hal tersebut dan meminta masyarakat maupun juga awak media untuk menunggu keputusan resmi dari Prabowo Subianto yang akan mengumumkan siapa-siapa saja nama-nama menteri yang akan berada di kabinetnya. Sama aja semua. Apa aja yang dibahas sama kisi-kisi atau PR khusus yang diberikan oleh Pak Prabowo dan Mas sendiri? Terima kasih sebelumnya. Sore hari ini saya dipanggil oleh Presiden terpilih. Tadi sih hanya diminta
apakah bersedia untuk membantu beliau di pemerintahan. Dan sebagai kader, sebagai patriot, kita menyatakan siap bersedia kalau diberi penugasan oleh beliau. Membahas apa tadi Bos? Belum. Tapi ada PR yang dikasih oleh Pak Prabowo? Lebih secara umum. Bagian dapur ya Mas? Bagian dapur. Siap. Belum. Kalau oposisi belum. Jadi beliau tadi memberikan banyak gambaran bahwa ke depan target-target dan program-program prioritas beliau sangat berat, yang itu membutuhkan koordinasi antar kementerian, membutuhkan sinergi. Jadi penekanan beliau kepada hal-hal yang untuk kita semua bersatu padu, bekerja sama antar kementerian untuk mencapai program-program prioritas beliau. Saya kira itu cukup. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi merupakan pernyataan dari Prasetyo Hadi yang digadang-gadang akan dijadikan Menteri Sekretariat Negara di Kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Beliau tadi mengungkapkan pada pernyataannya bahwa sore ini dirinya dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan ditanyakan oleh Prabowo Subianto apakah Prasetyo Hadi ini bersedia untuk membantu Prabowo di pemerintahan ke depan atau di 5 tahun ke depan di kabinet. Untuk posisi sendiri memang masih belum diungkapkan, namun berdasarkan yang beredar di media, Prasetyo Hadi ini digadang-gadang akan menjadi Menteri Sekretariat Negara di Kabinet Prabowo Gibran. Dan Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Prabowo membutuhkan banyak gambaran, kemudian juga untuk program prioritas itu berat dan perlu koordinasi yang penuh. Gimana? Pak Dodi tadi sama Prabowo bahas apa aja, diskusi soal apa aja Pak? Nggak begitu banyak ya, jadi beliau memang menyampaikan beberapa hal, tapi nanti kita tunggu saja apa yang akan disampaikan beliau, apa yang diumumkan. Tugasnya apa aja Pak yang disampaikan Prabowo? Belum spesifik Mas, ya. Nanti kita lihat aja beliau umumkan. Tapi ya. Sudah ada PR yang dikasih oleh Pak Prabowo belum Pak? Belum Pak. Atau ada yang disoroti oleh Pak Prabowo berbincang dengan belum Pak? Soal difokuskan kemana gitu? Belum Pak. Ya. Itu aja. Pak, Menteri Perhubungan ya Pak? Benar? Nanti beliau yang umumkan Mas ya. Tapi itu menjadi pembahasan juga di dalam nggak sih Pak? Belum. Tawaran dan sebagainya. Belum. Ada spesifikasi Ya. pembahasannya nggak Pak? Nggak ada Mas. Nah, ya. Oke. Makasih. Pulang dah. Satu sumber ya. Aduh, Bu, as Bu. Ibu permisi, Ibu permisi. Ya pemirsa, itu tadi merupakan wawancara awak media dengan salah satu tokoh yang baru saja keluar dari kediaman Prabowo Subianto, di mana beliau menyampaikan bahwa tidak begitu banyak yang dibahas antara dirinya dengan Prabowo Subianto, namun ada beberapa hal yang menjadi topik walaupun tugasnya belum spesifik, pemirsa. Saya Dudi Hanggodo dipanggil beliau, banyak ngobrol-ngobrol lah untuk asa cita beliau kan mencapai Indonesia Emas di 2045. Terus ditanya kira-kira saya bersedia nggak ya, kalau untuk bangsa dan negara, insya Allah 100% saya bersedia. Asas citanya itu yang khususnya dalam masalah apa ya Pak yang tadi dibahas sama Pak Prabowo? Ya secara garis besar belum mengerucut saya mau di mana segala macam belum. Jadi ngomong diskusi formalitas saja. Soal pekerjaan umum ada nggak sih Pak tadi dibahas Pak? Nggak ada Mas. Tapi sudah ya.
persoalan yang ditekankan sama Pak Prabowo untuk Bapak apa sih Pak? Pak Gantri secara general sih ya. Ya secara generalnya apa Pak? Aja deh, biar diumumkan beliau sendiri lah. Saya ini siapa gitu. Selamat ya Pak. Belum. Dodi Handoko. Rey, pulang Rey. Pulang Rey. Tengah, baju biru.